Baik, saya akan mendemokan beberapa API yang telah saya buat. API terbagi menjadi tiga, yakni peserta, admin, dan super admin. Untuk API admin itu dapat diakses oleh super admin, akan tetapi API dari super admin tidak dapat diakses oleh admin. Untuk yang pertama yakni API untuk peserta login dan register. Kita akan register terlebih dahulu. Oke, register berhasil. Kita coba cek di database. Oke, ini dia masuk. Lalu kita login dengan data yang telah dimasukkan pada register. Ketika API login di request, maka akan memberikan dua respon, yakni pertama user, yaitu profil dari user tersebut, lalu token yang mana nanti akan kita simpan ke dalam local storage. Oke, setelah itu kita akan mencoba API get profile, berhasil. Kemudian ketika peserta ingin mengerjakan soal, peserta dapat merequest atau pihak frontend dapat merequest API get peserta questions. Oke, semua soal sudah kita dapat. Lalu apabila ingin memilih pilihan ganda yang disediakan, peserta dapat memasukkan multiple choice ID dari soal tersebut. Semisal dari soal dari soal yang pertama, question ID pertama, eh, peserta menjawab multiple choice ID yakni 3. Maka di sini 3. Oke, masuk. Kita coba cek pada answer history. Oke, masuk tadi yang user ID 3 ini. User ID 3, dia menjawab 3, masuk. Lalu apabila pihak frontend ingin mengecek apakah peserta sudah selesai mengerjakan soal atau belum, frontend harus menghit API berikut. Oke, is done false itu tandanya peserta belum selesai mengerjakan soal. Lalu untuk poin, apabila peserta telah selesai mengerjakan soal dan ingin mensubmit jawabannya, maka dapat merequest API berikut. Kita coba submit. Oke. Ketika API di request, maka akan memberikan respon yakni total dari poin. Skor total dari soal yang telah dijawab oleh peserta. Seperti itu. Apabila peserta atau frontend ingin mendapatkan soal per kategori, ingin mendapatkan semua kategori soalnya atau list kategori soal, maka frontend dapat menghit API berikut. Oke, muncul dua kategori yakni sinonim dan antonim. Kemudian question count-nya 20. Ini soal dengan kategori sinonim ada 20 soal, sedangkan soal dengan kategori antonim ada 0 soal. Seperti itu. Lalu kita masuk ke bagian admin. Kita coba login menggunakan akun berikut. Akun admin harus dibuat oleh super admin untuk bisa login seperti itu. Kita coba buat. Oke, dapatkan tokennya. Kita coba simpan di local storage. Oke, kemudian apabila admin ingin mendapatkan semua peserta, maka dapat merequest API berikut. Oke, semua peserta didapatkan. Terdapat peserta yang saya tadi register, lalu peserta yang dari seedernya, seperti itu. Kemudian jika admin ingin menghapus peserta, dapat merequest API berikut. Dan mengirimkan ID-nya, ID peserta berapa yang ingin dihapus. Misal, saya ingin menghapus peserta dengan ID yang ini, yang 3. Kita coba. 3. Send. Oke, sukses. Kita coba cek. Oke, mengapa di sini tidak hilang? Itu karena saya menggunakan soft delete. Yang mana soft delete ini tidak akan menghapus data dari database, akan tetapi hanya menandai bahwa
oh data ini tuh sudah dihapus dengan terisinya kolom deleted at seperti itu. Yang tadi ID 3, maaf ID 3 iya. Ini ID 3, aduh, seperti itu. Lalu untuk kategori, apabila admin ingin membuat kategori baru dari soal, maka admin dapat merequest API berikut. Kita coba cek kategori terlebih dahulu. Kategorinya semula ada 2, lalu kita input. Oke, cek kategori, masuk. Lalu apabila ingin mengupdate, dapat merequest API berikut. Kita coba tadi yang ID berapa ya? ID 3. ID 3 kita ganti menjadi cek kategori. Ini kan cek kategori aja, kita ganti menjadi cek kategori 89 bla bla bla. Kita coba, oke. Oke, terupdate. Lalu apabila ingin menghapusnya dapat merequest API berikut. Semisal kita mau menghapus ID 3, maka di sini di 3 lalu kita request, oke sukses, maka dia akan terhapus seperti itu, soft delete, deleted at akan terisi. Oke, untuk API selanjutnya yakni API untuk membuat pertanyaan, membuat soal, maaf. Kita coba cek dulu soal yang pertama. Oke, kita akan membuat soal dengan kata-kata cek 36 dengan data sebagai berikut. Kita coba cek. Oke, soal berhasil dibuat. Ini dia. Soal berhasil dibuat dengan tadi apa ya? Questions. Kategorinya 1, ID-nya 21. Oh, ini ID 21, question ID. Maka multiple choice ID-nya juga akan dibuat seperti itu. Kita coba refresh. Nah, muncul. Oke, jadi API yang satu ini dia dapat membuat soal serta membuat membuat soal, membuat pilihan gandanya dan membuat kunci jawabannya sekaligus seperti itu. Kemudian apabila ingin menghapus questionnya, kita dapat admin dapat menghit API berikut. Misal kita ingin menghapus pertanyaan dengan ID 21, kita coba. Oke, sukses. Kita coba cek. Oke, dia terhapus. Kemudian apabila ingin update questions, dapat merequest API berikut dengan memasukkan data sebagai berikut. Semisal kita ingin mengupdate question ID berapa ya? ID 20 deh. Ya, 20, kita coba. Oke, cek 100. Ini cek 20 aja deh. Cek 20, poinnya 15, kategori ID-nya 2. Kita coba. Oke. Oke, berhasil terupdate. Ini cek 20 ya, yang ID 20 tadi. Lalu poinnya juga berubah, kategorinya juga berubah seperti itu. Lalu apabila ingin mengupdate pilihan ganda dapat merequest API berikut. Semisal dari soal dengan ID 20, saya benar. Semisal dengan soal tadi, maaf. Tadi mana ya? Questions. Oh ini, dengan soal ID 20, kita akan mengubah pilihan gandanya yang ini, yang ID 96, kita ubah menjadi jawaban Z. Jawaban Z. Seperti itu, lalu kita request. Tadi ID berapa? 96. 96. Ya, betul. Kita request. Oke, berhasil. Kita coba cek. Nah, ID 96 akan terupdate dengan description yakni jawaban Z. Oke, selanjutnya yakni get question by kategori. API ini digunakan jika admin ingin mendapatkan soal per kategorinya. Misal soal dengan kategori antonim saja seperti itu. Misal kita kategorinya 1. Kategori mana ya? Kategori. Semisal soal dengan kategori yang pertama yakni sinonim. Maka ID 1 kita coba cek. Nah, oke.
akan dikirim respon soal dengan kategori satu semua. Satu, kemudian ini satu, kemudian ini satu, dan seterusnya seperti itu. Oke, yang selanjutnya, jika admin ingin mengupdate kunci jawaban dari suatu soal, maka dapat merequest dari API berikut. Kita coba kunci jawaban dengan ID 1. Kita coba 1. Lalu multiple choice-nya kita ganti juga yang, multiple choice-nya kita ganti juga yang 1. Yang ini. Maka tinggal ganti 1. Kita coba. Oke, berhasil. Kita coba cek. Kita coba refresh. Oke, terupdate. Seperti itu. Lalu untuk API selanjutnya yakni total point. Total point average ini jika admin ingin mendapatkan poin rata-rata dari peserta. Kita coba cek. Oke, akan diberikan respon yakni poin rata-rata dari peserta. Lalu berapa peserta yang sudah selesai mengerjakan soal seperti itu. Kemudian jika admin ingin mendapatkan berapa lama waktu untuk mengerjakan soal, maka admin dapat merequest API berikut. Oke, ini dalam satuan milisecond. Lalu jika ingin mengeditnya dapat merequest API berikut. Kita coba jadi satuan menit. Ini semisal mau tak buat, tadi kan 24.000 ya, kita jadikan berapa ya, 60 menit, 1 jam. Oke, berhasil. Kita coba cek lagi. Oke, terupdate seperti itu. Kita kembalikan lagi ke 45. Kemudian, untuk API super admin, ini hanya dapat diakses oleh super admin. Admin tidak dapat mengakses, serta juga tidak dapat. Yang pertama yakni API untuk register akun admin. Kita coba cek dulu usernya. Ini kita minimize saja. Kita coba cek. Semula terdapat berapa ini? 4 user. Kita coba admin Sari. Cek. Oke, berhasil. Oke, di sini juga berhasil. Seperti itu. Lalu jika ingin mengupdate dapat merequest API berikut dengan mengisikan ID-nya. ID dari admin berapa yang ingin diupdate. Misal ID 5, admin Hasan, coba ya. Oh, admin dia ini udah setia. Admin dia. Oke, kita coba cek admin dia seperti itu. ID 2 yang diupdate admin dia. Oke. Next yakni untuk API untuk mendapatkan semua data admin. Kita coba cek. Oke. Sistem akan memberikan respons semua admin yang terdaftar seperti itu. Kemudian jika ingin menghapusnya, admin dapat merequest API berikut. Misal saya ingin menghapus admin yang ID-nya 5. Maka di sini klik 5. Kita coba. Oke, sukses. Oke, di sini yang ID 5 juga terhapus seperti itu. Itu tadi adalah demo API dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.